Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayum Mabuhaki dari Teknik Informatika angkatan 21 dengan NIM 210401156. Hobi saya itu saya suka bermain bola dan saya juga suka futsal, lalu saya juga suka touring. Lalu lalu makanan kesukaan saya itu ada pizza, lalu ada sate sama bakso. Oke. Nah, di sini saya akan membahas yaitu tentang IDS atau Intrusion Detection System. Nah, IDS itu apa sih? IDS itu adalah sistem yang digunakan untuk memantau jaringan komputer atau sistem komputer guna mendeteksi aktivitas mencurigakan atau yang tidak sah. Nah, IDS ini bekerja dengan cara menganalisis lalu lintas jaringan, log sistem, dan data lainnya untuk mencari tanda-tanda serangan atau pelanggaran keamanan. Lalu, jika ditemukan aktivitas yang mencurigakan, IDS ini akan memberikan peringatan kepada administrator sistem untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Lalu IDS ini dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu Network Based IDS atau NIDS biasanya itu gunanya untuk memantau aktivitas pada sistem komputer individu untuk mendeteksi perubahan yang mencurigakan atau tidak sah. Lalu yang kedua itu Host Based IDS atau HIDS, itu berfungsi untuk memantau aktivitas pada sistem komputer individu untuk mendeteksi perubahan yang mencurigakan atau tidak sah. Nah, yang selanjutnya itu IDS juga dapat dikategorikan berdasarkan metode deteksinya, yaitu yang pertama Signature Based IDS, yaitu menggunakan database tanda tangan serangan yang diketahui untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Lalu yang kedua itu Anomaly Based IDS, yaitu mendeteksi aktivitas mencurigakan dengan membandingkan perilaku saat ini dengan perilaku normal yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, IDS ini biasanya berbeda dengan IPS atau Intrusion Prevention System, yang tidak hanya mendeteksi tetapi juga mencegah serangan dengan mengambil tindakan otomatis untuk menghentikan aktivitas yang berbahaya. Lalu manfaatnya yaitu dari IDS ini adalah memiliki beberapa manfaat penting dalam menjaga keamanan jaringan dan sistem komputer. Nah, yang pertama yaitu contohnya deteksi jaringan. Ini IDS membantu dalam mendeteksi jaringan dan aktivitas mencurigakan dengan cepat, sehingga memungkinkan respon yang lebih cepat sebelum kerusakan terjadi. Lalu yang kedua, peningkatan keamanan, yaitu dengan memantau lalu lintas jaringan dan aktivitas, sistem IDS dapat mengidentifikasi kelemahan dan celah keamanan yang mungkin dieksploitasi oleh penyerang. Nah, yang ketiga yaitu pencegahan kerugian. Dengan mendeteksi ancaman pada tahap awal, IDS dapat membantu mencegah kerugian finansial, kehilangan data, dan kerusakan reputasi yang bisa terjadi akibat serangan cyber. Nah, yang keempat yaitu kepatuhan regulasi. Contohnya banyak industri yang memiliki persyaratan kepatuhan yang mengharuskan penggunaan sistem keamanan seperti IDS ini untuk melindungi data sensitif dan infrastrukturnya. Lalu yang kelima yaitu analisis dan forensik. IDS ini menyimpan log dan data terkait aktivitas mencurigakan yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dan forensik digital, lalu membantu dalam investigasi setelah serangan terjadi. Nah, yang keenam itu meningkatkan kesadaran keamanan.
Dengan menyediakan informasi tentang ancaman dan serangan yang terjadi, IDS ini membantu meningkatkan kesadaran dan keamanan di kalangan staf IT dan penggunanya. Lalu yang ketujuh, pembelajaran dan adaptasinya. IDS modern menggunakan teknik machine learning dan kecerdasan buatan untuk terus belajar dan beradaptasi terhadap pola serangan baru, sehingga meningkatkan efektivitas deteksi. Nah, dengan manfaat IDS-nya ini, organisasi dapat memperkuat strategi keamanan dan lebih siap menghadapi berbagai ancaman cyber yang terus berkembang ya. Lalu untuk kelemahannya, ada beberapa kelemahan juga ternyata di IDS ini. Nah, contohnya itu false positive. IDS itu seringkali menghasilkan banyak alarm palsu atau false positive, yaitu peringatan tentang aktivitas yang sebenarnya tidak berbahaya. Nah, hal ini bisa membebani administrator dengan terlalu banyak alarm yang harus diperiksa. Lalu yang kedua itu false negative. Ini IDS mungkin tidak mendeteksi beberapa serangan ya. False negative ini karena serangan tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan atau pola yang dikenal. Nah, ini bisa membuat beberapa ancaman lolos tanpa terdeteksi juga ya. Yang ketiga yaitu memerlukan sumber daya yang besar. Nah, IDS ini ternyata membutuhkan sumber daya komputasi yang signifikan untuk menganalisis lalu lintas jaringan dan aktivitas sistem secara real time. Nah, hal ini bisa mempengaruhi kinerja jaringan dan sistem pada komputer. Lalu yang keempat itu tidak bisa mencegah serangan. Nah, contohnya itu IDS hanya mendeteksi serangan dan tidak secara otomatis mencegah atau menghentikan serangan tersebut. Nah, tindakan pencegahan harus dilakukan oleh administrator atau sistem lain seperti Intrusion Prevention System atau IPS. Nah, ternyata di IDS ini masih banyak kekurangannya. Makanya bisa dilakukan juga oleh metode yang lain, yaitu menggunakan IPS tadi ya. Nah, lalu yang kelima itu kelemahannya pemeliharaan dan pembaruan yang terus-menerus. Nah, IDS ini ternyata memerlukan pemeliharaan dan pembaruan yang berkelanjutan untuk tetap efektif. Nah, basis data tanda tangan serangan harus selalu diperbarui untuk mengidentifikasi ancaman terbaru. Lalu yang keenamnya itu kompleksitas dan biaya implementasinya. Nah, implementasinya ini dan mengelola IDS ini bisa menjadi kompleks dan mahal. Nah, terutama itu untuk organisasi yang lebih kecil dengan sumber daya yang terbatas. Itu loh. Nah, yang ketujuh itu tidak efektif untuk ancaman internal. Nah, ternyata ini tidak efektif ya untuk ancaman internal. Nah, ini contohnya itu lebih fokus pada ancaman eksternal aja menurut saya ya, dan mungkin kurang efektif dalam ancaman internalnya, karena dalam mendeteksi ancaman yang berasal dari dalam organisasi seperti serangan dari karyawan yang tidak puas gitu biasanya, jadi lebih bahaya yang internal ketimbang eksternalnya gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu keterbatasan analisis enkripsinya. IDS ini memungkinkan kesulitan menganalisis lalu lintas yang dienkripsi, sehingga ancaman yang disembunyikan dalam lalu lintas terenkripsi tidak bisa terdeteksi itu. Nah, meskipun dalam kelemahan ini IDS itu tetap merupakan komponen penting dalam strategi keamanan ya, terutama keamanan cyber, dan yang sangat komprehensif juga. Nah, terutama itu jika digunakan bersama dengan teknologi dan praktik keamanan lainnya ya. Nah, selanjutnya itu tujuannya ya.
Nah, tujuan utama dari IDS ini adalah untuk melindungi jaringan dan sistem komputer dari ancaman keamanan. Nah, secara spesifik itu tujuan-tujuan IDS ini meliputi yang pertama itu deteksi dini serangan, mengidentifikasi aktivitas mencurigakan atau tidak sah cepat mungkin untuk memungkinkan tindakan cepat sebelum kerusakan besar terjadi. Nah, yang kedua itu pemantauan keamanan berkelanjutan, yaitu memberikan pemantauan terus-menerus terhadap lalu lintas jaringan dan aktivitas sistem untuk mendeteksi tanda-tanda serangan atau pelanggaran tertentu. Nah, yang ketiga itu mengidentifikasi kelemahan keamanan, yaitu membantu mengidentifikasi dan menilai kelemahan atau celah keamanan dalam jaringan dan sistem sehingga langkah-langkah mitigasinya dapat diambil. Lalu yang keempat itu memberikan informasi untuk responsnya, yaitu menyediakan informasi yang berguna bagi tim keamanannya untuk merespons insiden yang lebih cepat dan tepat, termasuk analisis detail tentang serangan yang terdeteksi. Lalu yang kelima itu meningkatkan kesadaran keamanan. Nah, ini meningkatkan kesadaran tentang ancaman dan pola serangan di antara staf IT dan para penggunanya ya. Nah, ini membantu mereka untuk lebih waspada dan proaktif dalam melindungi aset organisasinya. Lalu yang keenam itu kepatuhan terhadap regulasinya, yaitu membantu organisasi memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap standar dan regulasi keamanan yang mengharuskan pemantauan dan deteksi intrusinya ya. Lalu yang ketujuh itu mendukung investigasi forensik. Nah, yaitu mengumpulkan log dan data terkait aktivitas yang mencurigakan yang dapat digunakan dalam investigasi forensik setelah serangan terjadi. Ini untuk menentukan sumber dan metode serangan yang digunakan. Lalu yang kedelapan dan terakhir yaitu mengurangi kerugian, yaitu deteksi dini dan respons yang cepat. IDS membantu mengurangi potensi kerugian finansial, kehilangan data, dan kerusakan reputasi akibat serangan cyber ini. Nah, dengan mencapai tujuan-tujuan ini, IDS berperan penting dalam memperkuat postur keamanan cyber suatu organisasi dan meningkatkan ketahanan terhadap berbagai jenis ancamannya. Oke, itu saja penjelasannya. Lalu di sini saya akan menampilkan ya sebuah program dari IDS ini. Contohnya di sini ada dua file, yaitu IDS dan send paketnya. Nah, di IDS ini ada time window. Nah, ini itu untuk mendeteksi paket yang kita deteksi, misalnya berapa lama gitu, bisa 5, 10 dan seterusnya. Lalu paket threshold ini batas paket yang kita batasi, nih jumlah yang dianggap mencurigakan itu. Jika paket yang dikirimkan lebih dari 100, maka akan terdeteksi mencurigakan, entah itu bisa misalnya virus atau apanya gitu. Nah, sedangkan kalau di bawah 100 itu tidak akan terdeteksi atau mencurigakan gitu. Nah, di sini ada target IP-nya, ini sebagai contoh saja, dan ini bebas ya, IP kliennya mau apa saja bebas gitu. Dan di sini paket count-nya. Nah, di sini saya letakkan 90 agar tidak terdeteksi gitu misalnya. Lalu kita coba jalankan saja ya program filenya. Pada file IDS ini, oke, sudah starting IDS, dan kita jalankan pada file yang kedua, send paketnya. Nah, di sini tidak akan bunyi ya, karena pada paket ini kita menginputkan jumlah paketnya itu di bawah 100, maka tidak terdeteksi mencurigakan pada file IDS ini.
karena dia di bawah 100. Nah, jika kita mengubah jumlah paketnya lebih dari 100 misalnya gitu, misalnya 105 gitu ya, kita coba jalankan. Nah, kita jalankan juga file yang keduanya. Nah, maka akan terdengar suara 3 kali. Itu akan mendeteksi bahwa paket tersebut dianggap mencurigakan karena melebihi paket yang telah ditentukan, itu tadi 100, sedangkan paket yang dikirimkan itu 105. Dan di sini saya mengubah untuk suaranya ini ya, bisa 3 kali, bisa lebih, dan suaranya bisa diubah-ubah juga ya. Oke, mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah di sini IDS itu, jika paket yang dikirimkan lebih dari 100, karena sini paketnya kita tentuin itu ambang batasnya itu 100, maka akan bunyi jika lebih dari paket yang telah ditentukan. Sedangkan di bawah 100 itu, maka paket tidak akan terdeteksi mencurigakan. Nah, ini akan sangat bermanfaat juga ya bagi untuk perusahaan mungkin. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.